Selamat bertemu kembali siswa-siswi Ibu kelas 7 kelas matematika. Kali ini kita masuk kepada materi selanjutnya pada aritmetika sosial, yaitu diskon atau potongan harga atau rabat, kemudian dilanjut dengan bruto, neto, dan tara. Diskon atau rabat atau potongan harga. Diskon atau rabat adalah potongan harga atau pengurangan dari harga yang seharusnya dibayarkan. Diskon atau rabat yang diberikan oleh toko bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk menarik lebih banyak pengunjung untuk datang melihat produk yang dijual, meningkatkan penjualan suatu produk. Contoh-contoh pemberian diskon suatu produk. Ini ya, kalau bisa kita lihat ini diskon pada toko buku ya. Itu diskonnya sampai 25%. Diberikan lagi gratis sampul. Kemudian ini diskon pada toko penjualan sepatu dan sendal. Kemudian ini diskon pada toko penjualan baju kemeja pria. Diskon pada toko penjualan alat-alat olahraga. Diskon ada terbagi beberapa jenis, tapi untuk materi kelas 7 SMP ini kita hanya mengambil dua contoh yang sederhana, dua jenis yang sederhana. Diskon terbagi atas dua jenis, yaitu diskon tunggal dan diskon ganda. Apa itu diskon tunggal? Diskon tunggal adalah diskon yang hanya diberikan satu kali saja. Nah, ini dia contohnya. Kalau kamu perhatikan, ini ada di mall seperti ini. Ya, di situasi seperti ini mungkin kamu hampir jarang ke mall, tapi kamu bisa lihat di televisi atau di Google ya nak ya, bisa kamu klik. Kemudian apa itu diskon ganda? Diskon ganda itu adalah pemberian diskonnya ada dua kali nak. Setelah dilakukan pemberian diskon yang pertama, dilakukan lagi pemberian diskon yang kedua, tetapi bukan jadi diskonnya itu dijumlahkan. Misal pertama kali diberikan diskon 50%, kemudian selanjutnya diberikan 20% diskon, bukan jadi 50% tambah 20% menjadi 70%, bukan ya nak ya. Nanti ada prosesnya, pada slide berikutnya akan kita paparkan. Oke, ini dia contohnya. Oke, jadi diskon yang pertama sekali ini kan ada ganda ya nak ya, 50% plus 20%. Kalau kamu perhatikan plus 20%-nya ini dia itu lebih kecil penulisannya. Jadi bisa dikatakan caranya 50%-nya dulu pertama. Istilahnya kita hitung dulu diskon 50% kepada si produk itu. Berarti tahapan yang pertama adalah diskon yang pertamanya adalah 50%. Kemudian selanjutnya diberikan lagi diskon 20% terhadap yang sudah dilakukan diskon ini. Makanya kalau kita perhatikan penulisan diskon dia pun tidak sama, dia besar tulisannya nak. Jadi ini sebenarnya ada mengandung arti ya, penulisan yang tidak sama. Kita ambil diskon tunggal. Diskon tunggal adalah diskon yang hanya diberikan satu kali saja. Contoh yang pertama, Nina membeli sebuah baju di toko A dengan harga Rp100.000. Jadi Nina masuk ke sebuah toko, dia berniat membeli satu buah baju, dan di label baju itu ada tercantum harganya Rp100.000. Tetapi toko tersebut memberikan diskon 10% untuk setiap pembelian baju tersebut. Hitung berapa rupiahkah uang yang harus dibayarkan Nina kepada kasir toko A tersebut untuk membeli sebuah baju? Harga awal sebelum diberikan diskon baju itu adalah Rp100.000. Toko tersebut memberikan diskon 10%. Besar diskonnya itu adalah diskon yang diberikan kali harga awal. Diskon yang diberikan itu 10% kali harga awal, berarti 10% kali 100.000. Untuk menyelesaikan perhitungan ini, Ibu yakin kamu sudah paham, karena ini penyelesaiannya sudah proses seperti ini, perkalian bilangan pecahan ini sudah diajarkan di tingkat sekolah dasar. Di semester 1 juga sudah sering Ibu singgung seperti ini. Kalau jumpa seperti ini, bisa ini dulu pecahan yang sebelah kiri bisa kamu sederhanakan dulu, kemudian kamu kalikan dengan 100.000, atau penyebutnya ini kamu sederhanakan. Kamu yang paham proses mana yang duluan kamu kerjakan, Ibu yakin kamu sudah bisa mengerjakannya nak ya, sehingga hasilnya adalah Rp10.000.
Oke. Maka uang yang harus dibayarkan Nina kepada kasir toko tersebut untuk membeli baju itu adalah harga awal baju dikurang besar diskon. Harga awal baju kan Rp100.000 pada label. Oke, dikurang besar diskonnya Rp10.000. Maka uang yang harus dibayarkan Nina ke kasir toko A adalah Rp90.000. Kita ambil contoh kedua. Toko B merupakan toko furniture, memberikan diskon atau potongan harga sebesar 5% pada setiap orang yang membeli dengan pembayaran tunai. Sekedar info, toko bisa memberikan pembayaran kepada pembeli yang mau membeli di toko tersebut bisa dengan pembayaran tunai. Maksudnya pembayaran tunai itu seseorang membayar cash langsung kepada kasir gitu ya. Kemudian adakah pembayaran tidak tunai? Ada pembayaran yang tidak tunai. Nah, pembayaran yang tidak tunai itu bisa dalam bentuk cicilan. Misal toko tersebut memberikan kesempatan kepada pembeli untuk bisa mencicil 10 kali. Itu biasanya 1 kali cicilan 1 bulan. Berarti dalam 10 bulan si pembeli itu wajib membayar lunas, dicicil itu selama 10 kali. Nah, itu bedanya ya. Jadi di sini jika seorang pelanggan, seorang pembeli ingin membeli dengan pembayaran tunai, toko tersebut memberikan diskon 5%. Itu biasanya lazim itu di toko-toko ya. Jika seseorang membeli 1 unit meja makan seharga Rp2 juta, tentukan harga yang harus dibayar oleh pembeli tersebut. Di sini catatannya pembeli membayar dengan tunai ya. Toko furniture itu adalah toko yang menjual perlengkapan rumah seperti meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Harga awal sebelum diberikan diskon meja makan adalah Rp2 juta. Diskon yang diberikan toko adalah 5%. Besar diskon itu adalah besar diskon yang diberikan kali harga awal itu adalah 5% kali Rp2 juta sama dengan Rp100.000. Rp100.000 itu adalah besar diskonnya. Oke. Jadi besar diskon itu dalam 2 jenis ya. Bisa dia pertama diberikan dalam bentuk persen, kemudian dalam bentuk persen itu kita harus rupiahkan. Kita harus rupiahkan supaya kita bisa pakai untuk perhitungan berikutnya. Jadi kalau dia gimana cara merupiahkannya? Besar diskonnya dikalikan dengan harga awal. Oke, jadi ini diskonnya dalam bentuk persen, ini diskonnya dalam bentuk rupiah ya, ya Rp100.000. Maka uang yang harus dibayarkan pembeli itu adalah harga awal 1 unit meja makan dikurang besarnya diskon. Harga awal 1 unit meja makan itu Rp2 juta dikurang besar diskon tadi Rp100.000. Hasilnya menjadi Rp1.900.000. Maka uang yang harus dibayarkan oleh pembeli tersebut adalah sebesar Rp1.900.000. Kita masuk kepada apa itu diskon ganda dan penyelesaian soalnya. Diskon ganda adalah pemberian diskon sebanyak 2 kali. Setelah pemberian diskon yang pertama diberikan lagi diskon yang kedua. Contoh yang pertama ini kita perhatikan dari gambarnya, ini nampak bahwa dia ini diskon ganda. Wati ingin membeli sepasang sepatu yang memiliki harga pada label sepatu tersebut Rp400.000. Pada sepatu tersebut tertera label diskon 50% ditambah 20%. Hitung berapa rupiah yang mesti dibayarkan Wati untuk membeli sepasang sepatu tersebut. Harga awal sepatu yang tertera di label adalah Rp400.000. Diskonnya yang pertama adalah 50%. Besar diskon yang pertama adalah 50% kali harga awal sepasang sepatu. Jadi sama dengan 50% kali Rp400.000 sama dengan Rp200.000. Harga setelah diskon pertama itu adalah harga awal dikurang besar diskon pertama. Ya nak ya. Oke, itu sama dengan Rp400.000 dikurang Rp200.000 sama dengan Rp200.000. Sedangkan kita lanjutkan ya, ini belum selesai ceritanya karena di sini diskon ganda. Diskon yang kedua adalah 20%. Besar diskon yang kedua adalah 20% kali, bukan dikali harga awal nak. Tidak, tetapi 20% dikali harga setelah diskon yang pertama, berarti dikali harga ini, dikali yang Rp200.000 ini, dikali harga setelah diskon pertama. Sama dengan 20% dikali Rp200.000, itu hasilnya adalah Rp40.000. Itu adalah besar diskon yang kedua. Diskon yang kedua 20%, kalau dibuat dalam rupiah dia menjadi Rp40.000. Oke. Harga setelah diskon kedua, harga setelah pemberian diskon kedua itu adalah harga setelah diskon pertama dikurang besar diskon kedua.
Harga setelah diskon kedua itu adalah Rp200.000 dikurang Rp40.000 sama dengan Rp160.000. Maka uang yang mesti dibayarkan Wati untuk membeli sepasang sepatu tersebut adalah sebesar Rp160.000. Mudah-mudahan paham ya nak ya. Oke, kita ambil contoh yang berikutnya, contoh yang kedua. Tony ingin membeli satu kemeja pria yang memiliki harga di label kemeja itu Rp500.000. Ini dia. Oke, ya. Ya nak ya. Oke. Pada kemeja tersebut tertera label diskon 70% tambah 20%. Hitung berapa rupiah yang mesti dibayarkan Tony untuk membeli kemeja pria tersebut. Harga awal kemeja yang tertera di label adalah Rp500.000. Diskon pertamanya adalah 70%. Besar diskon pertama adalah 70/100 kali harga awal kemeja pria sama dengan 70/100 dikali Rp500.000 sama dengan Rp350.000. Harga setelah diskon pertama itu adalah harga awal kurang besar diskon pertama sama dengan Rp500.000 dikurang Rp350.000 sama dengan Rp150.000. Diskon yang kedua adalah 20%. Ingat ya nak ya, diskon yang kedua ini adalah diskon yang selanjutnya. Untuk mencari berapa rupiah harga diskon kedua bukan diperbandingkan kepada harga awal kemeja. Hati-hati ya nak dalam penyelesaiannya ya. Oke. Besar diskon kedua itu adalah 20/100 kali harga setelah diskon pertama. Berarti setelah ini. Nah ini dia. Setelah ini 20%-nya 20% dari ini. Kan seperti itu ya nak ya. Ya. Menjadi 20/100 kali Rp150.000 sama dengan Rp30.000. Harga setelah diskon kedua itu adalah harga setelah diskon pertama dikurang besar diskon kedua. Itu adalah Rp150.000 dikurang Rp30.000 sama dengan Rp120.000. Selesai. Oke. Maka uang yang mesti dibayar Tony untuk membeli kemeja pria tersebut adalah sebesar Rp120.000. Kita masuk selanjutnya materi bruto, neto, dan tara. Dalam kehidupan sehari-hari, sebuah benda memiliki istilah yang berkaitan dengan berat benda tersebut. Misal pada kemasan makanan ada istilah yang disebut dengan bruto, neto, dan tara. Ketiganya akan saling berkaitan satu sama lain. Contoh kemasan yang mencantumkan bruto, neto, atau tara ya nak ya. Ini beras dalam karung. Ada di rumah kamu tapi jenis produksi si penjual berasnya berbeda namanya, tapi ini ada di rumah kamu ya nak ya. Oke. Kemudian ini susu. Ya, di sini bentuknya dalam liter, tapi di sini kalau kamu perhatikan di sini bacaannya ini berat bersih itu neto. Ini ada bruto, ada neto. Jadi istilahnya berbeda-beda. Ya nak ya, tetapi itu juga dia ya nak ya. Nah, ini biskuit. Di sini biskuit ada berat bersih neto itu nak. Ini air mineral, di situ ada nih, ada berat bersih ya, seperti itu. Ini ternyata ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Bruto itu apa? Bruto adalah istilah yang digunakan untuk menamai berat kotor. Jadi berat kotor di sini maksudnya bukan berat itu kotor, berat itu kena pasir, berat itu kena debu, bukan ya nak ya. Jadi berat kotor itu maksudnya berat suatu barang beserta kemasannya. Karena yang kita beli itu adalah sebenarnya isi wadahnya nak ya. Tetapi tidak mungkin isinya itu aja kita bawa gitu. Misal kita mau beli gula pasirnya aja kita bawa di tangan kita, nggak mungkin karena akan berserakan di sepanjang jalan. Maka gula pasir itu dimasukkan ke dalam wadahnya, bisa plastik ya, atau bisa kotak seperti itu. Itu dia. Makanya dikeluarkan disebutkan istilah bruto. Jadi bruto itu berat yang mau kita beli itu sama wadahnya. Misalkan dalam satu kemasan snack bertuliskan bruto adalah 350 gram. Ini berarti berat snack dengan pembungkusnya adalah 350 gram. Oke. Neto itu diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Jadi yang kita beli itu sebenarnya adalah neto ya nak ya. Misalkan dalam bungkus suatu snack tertulis neto 300 gram. Ini berarti berat snack tersebut tanpa pembungkusnya adalah 300 gram. Tara adalah berat dari kemasan atau wadah suatu produk. Selisih antara berat kotor dan berat bersih merupakan berat kemasan atau berat wadah. Berat kemasan atau wadah ini yang disebut dengan tara. Oke. Jadi kalau kita misal membeli gula ke warung
si penjual warung memasukkan ke dalam plastik, kita bawa pulang ke rumah. Gulanya itu saja itu disebut sebagai neto. Gula dan wadah si pembungkusnya atau plastiknya, gula dan si pembungkusnya itu disebut dengan bruto. Sementara pembungkusnya saja, katakanlah plastiknya saja, itu adalah tara ya nak ya, supaya kamu lebih gampang dalam mempelajarinya. Oke, misalkan pada bungkus snack tertulis bruto 350 gram, neto 300 gram, ini berarti taranya adalah 50 gram. Perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Nah ini dia. Ya kalau kita perhatikan, ini snack seperti Citatos, keripik gitu ya, keripik kentang gitu ya. Dia dalam suatu wadah plastik gitu ya. Jadi taranya itu pembungkusnya. Ini taranya. Ini makanan inilah yang kamu makan. Ini netonya. Pembungkusnya sama isinya ini disebut dengan brutonya. Seperti itu. Dari pengertian bruto, neto, dan tara didapat bruto itu neto ditambah tara. Neto itu bruto dikurang tara, dan tara itu bruto dikurang neto ya. Contoh yang pertama, ibu membeli 5 kaleng susu. Ada 5 kaleng susu. Di setiap kaleng susu tertulis neto 1 kg. Jadi di sini tertulis neto 1 kg, 1 kg. Di sini ada tertulis neto 1 kg, 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 seperti itu. Setelah ditimbang, berat keseluruhan 5 kaleng susu tersebut adalah 6 kg. Maksudnya 5 kaleng susu ini ditimbang sekaligus ya nak ya, bukan satu-satu, sekaligus. Setelah ditimbang 5 kaleng susu ini beratnya ternyata adalah 6 kg. Berarti 6 kg di situ adalah bruto. Hitunglah berapa bruto dan tara untuk setiap kaleng susunya. Ya. Bruto seluruh kaleng susu adalah 6 kg. Maka bruto untuk setiap kaleng susu adalah bruto seluruh kaleng susu per 5 kaleng. Yang diketahui adalah, kalau yang diketahui dari soal itu adalah bruto seluruh kaleng susu. Sementara yang ditanya sama kita adalah bruto setiap kaleng susu. Dibedakan ya nak ya. Bruto untuk setiap kaleng susu itu adalah bruto seluruh kaleng susu dibagi 5 kaleng, sama dengan 1,2 kg. Jadi 1,2 kg lah bruto untuk setiap kaleng susu. Ingat, bruto itu berat kotor. Ingat, bruto itu adalah seluruhnya, wadah beserta isinya. Maka neto untuk setiap kaleng susu adalah 1 kg. Itu diketahui dari soal ya nak ya. Maka tara untuk setiap kaleng susu itu adalah bruto dikurang neto. Itu sama dengan 1,2 dikurang 1, sama dengan 0,2 kg. Tara untuk setiap kaleng susu. Berarti tara itu kalengnya saja. Itu ya nak ya. Oke, contoh yang kedua, Taufik membeli kulkas yang masih dibungkus kardus. Mempunyai berat 15,5 kg. Setelah sampai rumah, Taufik ingin menjual kardus bekas pembungkus kulkas tersebut. Setelah ditimbang, ternyata berat dari kardus adalah 1 kg. Hitunglah berat bersih kulkas tersebut. Neto itu adalah bruto kurang tara. Brutonya 15,5 kg dikurang 1 kg, sama dengan 14,5 kg. Maka neto atau berat bersih kulkas tersebut adalah 14,5 kg. Kita ambil contoh yang ketiga. Seorang pedagang membeli 1 karung beras dengan harga Rp180.000. Ini dia enak ya. Oke. Pada karung tersebut tertulis bruto 15,5 kg dan tara 0,5 kg. Pedagang menjual beras dengan harga Rp13.000 per kilogramnya. Jadi pedagang itu setelah dia membeli 1 karung beras itu, dia menjual kembali berasnya ya nak ya. Jika semua beras terjual seluruhnya, kondisi apa yang dialami pedagang tersebut, dan hitung ya nak ya. Neto itu adalah bruto kurang tara. Karena kalau untuk menjual suatu dagangan itu yang dijual itu adalah netonya nak ya. Oke, neto sama dengan bruto kurang tara.
sama dengan 15,5 kurang 0,5 sama dengan 15 kg. Harga penjualannya adalah karena dikatakan di situ, karena dikatakan di soal, pedagang tersebut menjual beras seluruhnya. Jika semua beras terjual seluruhnya, berarti 15 kg nih, karena yang jual itu pasti netonya, tidak mungkin goninya ini, karungnya ini dijual, yang dijual adalah isinya, yang dijual adalah netonya gitu ya. Maka harga penjualan itu adalah 15 kg kali Rp13.000, Rp13.000 per kilogramnya, itu sama dengan Rp195.000. Ini harga jual yang dia dapat. Sementara harga belinya adalah tadi Rp180.000. Ini harga belinya, ini harga jualnya. Apa yang terjadi? Harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Karena harga penjualan lebih besar dari harga pembelian, maka pedagang itu memperoleh untung. Untung yang diperoleh itu berapa? Itu mencarinya adalah harga jual kurang harga beli sama dengan Rp195.000 dikurang Rp180.000 sama dengan Rp15.000. Persentase tara, persen tara, dan persen neto atau persen neto. Oke. Persen tara itu didasarkan kepada bruto. Mencari rumusnya itu persen tara sama dengan tara per bruto kali 100%. Persen neto itu didasarkan juga terhadap bruto. Untuk mencari rumusnya neto per bruto kali 100%. Contoh, seorang pedagang membeli satu karung yang berisi buah manggis dengan harga belinya Rp190.000. Pada karung tersebut tertulis bruto 20 kg dan taranya 5%. Ingat ya nak ya, taranya 5% berdasarkan bruto. Jika pedagang tersebut menjual seluruh manggis tersebut dengan harga Rp11.000 per kilogramnya, hitung kondisi apa yang dialami pedagang tersebut. Taranya adalah 5%, persen tara berdasarkan bruto, taranya persen tara kali bruto sama dengan 5% kali 20 kg sama dengan 1 kg. Netonya sama dengan bruto dikurang tara, sama dengan 20 kg dikurang 1 kg sama dengan 19 kg. Maka harga penjualannya adalah 19 kg kali Rp11.000. Karena apa 19 kg? Ingat ya nak ya, bahwa yang dijual itu adalah netonya. Sama dengan Rp209.000. Karena harga penjualan lebih besar dari harga pembelian, maka pedagang memperoleh untung. Untungnya berapa? Untungnya harga jual dikurang harga beli sama dengan Rp209.000 dikurang Rp190.000 sama dengan Rp19.000. Itu dia. Ini ada soal. Ini ada soal, kamu selesaikan, kamu ulang-ulang tayangan video Ibu nak supaya kamu lebih paham. Tidak usah kamu upload, tidak usah kamu antar ke Ibu Huta Barat karena memang situasi pandemi seperti ini ya nak ya. Oke. Terima kasih dan tetap semangat, sehat selalu.